Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan David ya. Insya Allah David udah lama banget nggak bikin video YouTube karena dengan kesibukan beberapa pekerjaan ya. Yang alhamdulillah sekarang masih Allah kasih kesempatan bisa bikin vlog lagi. Nah sekarang David sedang membuat konsumsi untuk jamaah haji Indonesia tahun 2024 dan ini bisa dibilang kali pertamanya David bikin vlog untuk ngajak teman-teman sekaligus ngelihat gimana sih proses masak makanan jamaah haji Indonesia. Nah, berhubung hari ini menunya kita ada gulai ayam sama terong teri sambal. Nanti David akan coba lihat ke teman-teman gimana sih proses masaknya. Alhamdulillah tempat David bekerja ini kami diamanahkan oleh Kementerian Agama untuk mengelola konsumsi jamaah haji Indonesia di 4.000 pack meal ya per sekali makan. Kalau dikalikan 3 kali makan berarti sekitar 12.000 per hari. Karena 4.000 makan pagi, 4.000 kali makan siang, dan 4.000 pack makan malam ya. Jadi total per harinya 12.000. Ada sekitar 54 catering kurang lebih yang membantu konsumsi jamaah haji Indonesia tahun 2024 ya. Lebih banyak dari tahun sebelum-sebelumnya. Salah satunya dari 54 catering itu ada tempat catering David bekerja ya, yang diamanahi 4.000 pack per sekali makan. Oke, mungkin teman-teman mau tahu proses masaknya seperti apa, bagaimana ya keadaan di dapur ya. Sampai nanti insya Allah bakal loading dan packingnya juga nanti saya akan lihatin seperti apa. Oke, tonton terus video David sampai selesai. Nah, di sini sekarang saya lagi di dapur. Kita lagi masak nasi. Ya, teman-teman kita nih. Ini masak apa? Sambal. Oh, ini masak sambal nih. Ini sambal buat terong ya. Buat terong teri sambal. Jadi menu kita hari ini tuh terong teri sambal balado sama ayam gulai ya. Jadi ini ayamnya kita rebus dulu buat sterilisasi ya. Jadi dalam artian ayamnya tadi biar nggak bau, kemudian matangnya juga cepat. Nah nanti untuk kuah gulainya kita buat terpisah seperti ini. Nah, ini kuah gulai terpisah. Ini mas-masnya yang lagi ngaduk. Ini mas-mas Pakistan. Ini untuk berapa ribu? 4.000 ya? 4.200 ya. Jadi lama. Nah ini teman saya Bang Fahmi, senior saya. Beliau salah satu tandem saya di kerja bagian SIM malam ya. Dan ini juga teman kita Ricky ya. Masya Allah. Cowboy lah, si Cowboy. Si Cowboy ya. Oh pajaknya Ricky Kambuaya. Kambuaya, oh. Ricky Kambuaya, ada buayanya. Ada buaya. Aduh bahaya. Oke lanjut. Itu tadi sambal buat apa? Terong sambalnya. Nanti buat rebusan ayam, ayam juga lagi direbus ya. Coba diangkat dulu sedikit. Nah, diangkat. Ini ganti ayamnya ya. Jadi kalau dia ada rebus kayak gini. Jadi fungsi kita ngerebus itu tadi ngangkatin baunya, kotor-kotorannya. Nah, sudah kita angkat nanti saring. Baru kita taruh di dalam kontainer, saving dish. Baru nanti disiram dengan kuah gulai. Seperti itu tekniknya. Ya. Terus di sini ada terong. Ya, ini terongnya seperti ini. Nanti tinggal dicampur dengan apa namanya sambal. Nah, di sini ada Abang Rizal yang ganteng, teman kita juga. Lagi goreng apa? Teri ya. Ini terinya yang lagi digoreng. Minyak teri kita khusus ya, jadi nggak boleh dicampur yang lain karena habis goreng teri itu pasti minyaknya bau dan hitam. Jadi kita pisah khusus minyaknya. Nah, ini yang udah digoreng nih. Ini teri yang udah digoreng. Jadi nanti bakal dicampur dengan terong ya seperti itu. Nah ini Abang Benny juga. Jadi udah berapa banyak ini? Mulai ya. Mungkin sekitar 550 kilo ya. Oke. Ya, jadi kita membuat terongnya sekitar 550 kilo ya. Betul ya. Dan untuk terinya sendiri berapa kilo? 20 kilo, 20 kilo nih. Oke, ini lagi di proses masak. Ini bagian sayurnya nih. Sama Abang Rizal paling ganteng. Nama paketnya apa? Abang Benny nama paketnya apa? Hah? Nama paketnya apa? Ada nama paket. Jadi nama apa? Nama aslinya. Nah kalau di sini semua bumbu-bumbu kita ya yang kita pakai. Rempah semua kita pakai buat masak jamaah. Kacang manis saya kita pakai produk dari Indonesia ya. Nih ABC. Ya, kita ABC. Jadi insya Allah sekitar 50% itu sampai 70% ya, 50-70% itu kita banyak pakai bahan-bahan Indonesia. Bro. Ada sedikit
Biasa kalau di dunia catering pasti bakal ada sedikit-sedikit siraman-siraman air ya. Jadi kita masak ini minimal 1 jam sebelum packing itu udah jadi. Karena saat di packing makanan itu membutuhkan waktu 3 jam untuk di packing ya, untuk 4.000 pack. Nanti bagaimana proses packing itu saya akan lihatkan teman-teman. Tadi ayam yang mentah nih, yang ini belum direbus ayam. Tuh, ya. Nanti kalau yang itu udah direbus, disaring ya, baru yang mentah masuk ke dalam. Gitu. Ini berarti 2 kali masak Pak ya? 2 kali masak tadi ya. Ini panas banget bro. Itu semua apinya. 4 doang sih nggak hidup. Oke, kalau tadi kita ke produksi ya. Sekarang aku akan lihatin penyimpanan. Jadi kita itu ada ruang penyimpanan sayur. Untuk preparan sayur kita taruh di room chiller ya. Bisa teman-teman lihat. Ini untuk yang makan malam. Jadi makan pagi, siang, malam itu udah di prepare semua sayur. Nah ini agak sedikit kosong karena sayur yang makan pagi dan siang ini sudah diproses. Gitu. Nah sekarang nanti yang untuk makan malam baru dibuatkan seperti ini. Sini ruangan lauk. Tapi preparan lauk sudah beres kerjanya. Maksudnya di bagian butcher ya. Kalau tadi vegetable preparation room, yang ini tuh butcher ya. Nah, untuk daging-daging yang sudah dipotong kita taruh di sini. Ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada daging, ada ikan gile dan ayam. Jadi ini tuh khusus tempat penyimpanan protein-protein yang sudah dipotong seperti itu ya. Jadi kita saring biar darahnya tadi turun. Oke, seperti itu tuh, bisa teman-teman lihat. Jadi disaring, ada penyaringnya, nanti keluar darahnya seperti itu ya. Nah, kalau tadi tempat lauk-lauk yang udah dipotong, kalau sekarang kita ke tempat yang sayur-sayuran ya. Nah, teman-teman. Jadi di sini tuh sayur-sayuran yang udah potong taruh di sini. Atau kelebihan misalkan kita taruh di sini. Ini namanya ruangan transit lah ya, kalau kami menganggapnya. Ini kayak ada terong di sini. Teman-teman lihat, ini terong kita yang bakal kita masak. Karena masih dalam silang dulu. Ini kentang ya. Nah, ini ada tempe juga. Karena ini tempe untuk menu malam ya, tempe untuk menu malam, bikin orek tempe nanti malam menunya. Karena kita lagi masak menu makan siang sekarang. Ini ada terong juga ya, terong yang bakal dimasak sekarang. Tapi karena tempatnya itu biar nggak macet, jadi kita taruh di chiller. Kalau ini udah beres nanti baru dikeluarin seperti itu. Kalau ini ruangan di chiller juga cuma terkunci. Nah di sini dry store-nya. Nah di sini juga jadi kita nggak bisa masuk. Dry store itu sebenarnya dia nggak buka 24 jam, tapi kalau kita butuh barang urgent, kita bisa ngambil telepon bagian gudang untuk ngambil barang kayak gitu. Ya, di sini ruang dry store itu sebenarnya yang bisa masuk karena dikunci. Nah sekarang kita akan lihat teman kita yang lagi bikin beras ya, cuci beras. Oke, ini dia. Ini beras yang dicuci. Halo. Ini Pak Rizal sama Soberin ya. Ini the master of rice. Mamang-mamang nasi. Ini berapa kilo bro? Berapa karung masak? 9 karung ya. Berarti kita masak untuk 4.000 pack itu 9 karung ya. Hasilnya masih ada lagi lah ya. Masih ada lagi lah ya. Karena itu untuk sekali masak. Jadi kalau misalkan 4.000 kali 3 berarti ini 18 tambah 9 berapa? 27 ya. 27 karung per hari masak. Masya Allah. Bayangin guys, luar biasa. Sehat ya, aman ya, ya. Mantap. Jadi di sini memang khusus untuk tempat pengolahan beras ya. Khusus kondisi beras. Jadi berasnya kalau sudah dicuci bakal dimasak. Nanti kita lihat gimana prosesnya. Robi, ini dia set beras yang bagian masak nasi ya. Ini the chip of the rice, mamang nasi. Oh nasi. Ini Mbak masak nasi buat nasi apa hari ini? Nasi gurih ya. Ini nasi yang penting gurih gitu ya. Nasinya mana Bi? Belum. Ini lo ngasih bumbu racikan airnya berarti ya. Jadi nasinya itu dengan air yang udah dibumbuin tuh.
nasi gurinya ini bumbunya maksudnya airnya dibumbuin gitu, dikasih kenor ya dia benar. Kemudian dikasih garam, kemudian dikasih bumbu-bumbu lah biar dia gurih, dan tambahan aromatiknya seperti daun jeruk atau serai seperti itu ya. Nanti kita masukkan ke nasi gitu loh. Kita masak nasi pakai steamer rice kayak gini, mesinnya kayak gini pakai. Nanti berasnya ditaruh di tray. Ini kurang lebih masaknya perkiraan lalu 40 sampai 1 jam masak. Itu dengan full heat atau slow? Full heat ya. Jadi dengan full heat sekitar 45 lah ya, 45 sampai 1 jam lah. Seperti itu. Ini bumbunya diaduk. Nah, ini produk Indonesia ini. Asli Indonesia ya. Bumbu ekstrak daging sapi. Ya, kita impor langsung di mana? Sekarang Bekasi. Orang Bekasi berbangga lah kalian. Produk kalian dipakai untuk masak jamaah haji Indonesia, betul ya? Jadi kita iklan. Tapi gimana? Masuk kasa masuk. Nah, sekarang kita lagi proses masukin si nasinya ini, berasnya ke tray. Nah, kayak gini teman-teman. Prosesnya. Jadi udah ada takarannya gitu. Satu gayung itu sekitar berapa kilo ya? 3 kilo ya? Satu gayung atau berapa gayung? Satu tray ini 3 kilo. 3 kilo ya? Nah, berarti untuk satu tray itu dia 3 kilo. Jadi udah ada takarannya. Diratain, nanti tinggal dimasukin sama air gurih. Jadilah dia nasi gurih. Oh, jangan uap yang panas. Ya, prosesnya seperti apa? Nah, air gurih tadi dimasukin di sini. Takarannya disesuaikan nanti stop terus sampai penuh kayak gitu. Ini sepitu muatnya satu karung ya. Jadi satu pintu gini tuh muatnya satu karung kayak gitu. Satu karung ada 40 kilo. Kita ngitungnya sekitar untuk 400 orang lebih lah, sedikit seperti itu. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira proses pembuatan nasi kita buat jamaah haji Indonesia ya. Oh ya, perlu diketahui juga, jadi kita yang masak di sini semuanya rata-rata untuk di dapur ya, itu ada banyak orang Indonesia. Jadi nggak ada orang luar yang masak makanan Indonesia. Jadi chefnya, helpernya, semuanya orang Indonesia. Bagian di preparation sayur itu mix campur. Jadi ada orang Indonesianya, ada orang luar ya. Kemudian di bagian butcher atau protein preparation itu juga ada orang Indonesianya, tapi dicampur dengan orang luar. Begitu juga nanti dengan di bagian packing ya, itu ada orang Indonesia untuk mantau portioningnya jangan sampai kurang, dan selebihnya orang luar, dibantu dengan orang luar ya. Terkecuali kita di dapur, semuanya di dapur itu orang Indonesia, nggak ada orang luar. Jadi betul-betul baik dari helpernya, chefnya, semuanya kita orang Indonesia. Dan itu yang paling wajib ya, karena yang tahu rasa kualitas makanan seperti apa rasa makanan Indonesia ya chef-chef orang Indonesia sendiri seperti itu. Oke? By the way, nanti aku akan ajak teman-teman buat ngeliat proses packing sampai nanti pengedropan makanan ke mobil buat dibawa makanannya. Oke? Pantengin terus video David sampai selesai. Jangan ditonton sampai selesai. Oke? Oke, sekarang kita lagi mau packing ya. Ini sudah siap semua. Jadi makanan-makanan yang sudah kita masak tadi kita taruh di setting seperti ini. Ada sayur tuh. Ya, sini ada misalnya juga nih. Ini ayam yang dimasak tadi. Ya. Sini ada nasi. Oke, sini ada nasi juga. Oke. Ini kita lagi saya akan liatin ke teman-teman untuk mereka nge-packing makanan nanti. Ya. Ini anak-anak packingnya semua ini. Say hi. Hi. Goodbye. Kak Gule, apa kabar? Apa kabar? Wahai Destin Talata. Apa kabar? Tuh, ini jadi makan makanannya ayam. Ya.
nasi. Nah ini udah mulai nih packingnya nih ya. Ini nasi dimasukin sesuai kremasi ya. Ini ada yang masukin lauk ya kan. Oh, ya kan. Ini ada yang masukin apa sayur. Nah, ya kan. Nah nanti ada yang tutup ini juga nih kayak gini nih. Tuh. Nah, nanti kalau sudah di apa tutup baru dimasukin ke box ini nih, ke box ini biar tetap makannya tetap hangat gitu. Nah ini untuk kayak mama yang sudah jadi di wrapping lagi ya kan, jadi rapi gitu. Section kedua juga lagi siap-siap buat ngepack. Ada lauknya, ada sayurnya. Ada fan kata, fan kata. Jadi bukan ada hand. Jadi kira-kira seperti inilah proses dari packing ya. Jadi ada yang bagian ngepack nasi, ada bagian ngepack lauk, dan ada yang bagian isi sayur. Kemudian ada yang bagian bagian yang menutupi makanannya. Nah, setelah makanan ditutup, nanti langsung ditaruh di dalam box seperti itu. Jadi fungsi box ini supaya apa? Jadi biar si makanan itu tetap stay hangat gitu loh. Dalam waktu 3 sampai 4 jam lebih ya. Jadi dia bakal tetap hangat terus makanannya seperti itu. Ini semua yang packing orang luar. Cuman ada orang Indonesia itu ada 2. Ini yang packing semuanya orang luar sih ya. Jadi cuman ada orang Indonesia orang 2 cuma belum datang. Ini semuanya orang luar, Barmawi. Abdi Masbud, Abdi Kuwait, Izan Masbud. Nabi makan mie ha? Ada 7 kali di Indonesia. Lah YouTube. Ada di YouTube. YouTube. Badan nafsil grup. Saya surah ada. Hai surah. والله ما حرمه ما معي لازم حرمه Abdi Masbud maafin aja Izan Nabi makan kue oke. Jadi kira-kira seperti inilah kondisi dari dimana kita nge-packing atau mendistribusikan makanan jamaah haji Indonesia ya. Nanti saya akan lihatkan gimana nanti mau makanan itu masuk ke dalam mobil ya. Ini makanannya. Ini orang Indonesia juga. Ini namanya Bang siapa? Hakim ya. Satu lagi Ferry yang belum datang, orang mana yang telat. Oh. Ini insya Allah yang bagian packingnya. Jadi 2 orang dijaga ya, packingnya tetap masih dijaga. Oke. Nah ini anaknya satu lagi nih, orang Indonesia yang bekerja kalau tadi asing. Ini namanya Ferry. Dia terlambat datang. Jangan terlambat lagi datang ya. Monggo disiapkan apa namanya sampelnya. Oke, jadi kita di packing ini ada 2 orang Indonesia yang bekerja sambil mereka melihat gramasi yang diisi sama anak-anak packing dari luar. Sekaligus mereka menyiapkan sampel. Kita ada 2 sampel yang akan diantarkan ke kesehatan ya, ke bagian daerah kerja Indonesia di Mekah, maksudnya Dakar itu 2 tempat dan sama sampel ini. Jadi lo sama Allah kita nggak menginginkan hal yang buruk, keracunan atau apa, kita punya sampelnya di sini. Kalau ini yang kemarin, kalau ini hari ini. Jadi new sample, old sample. Jadi jatuhnya 2 hari. Hari ketiga yang ini dibuang, masuk lagi yang ini jadi hari kedua, yang hari baru hari ini. Ya. Oke, sekarang saya akan lihatin teman-teman. David akan lihatin teman-teman gimana cara mereka masukin boxnya ya. Bisa teman-teman lihat tuh. Kurang lebih seperti inilah. Kita masukin ke box. Jadi makanan-makanan yang sudah di box tadi masukin ke box. Ini ya. Ini ditaruh kayak gini nih. Ini langsung masukkan ke dalam mobil. Jadi teman-teman,
kira-kira seperti itulah untuk makanan-makanan yang sudah di packing, kemudian ditaruh di dalam box dan setelah taruh di dalam box langsung ditaruh di mobil untuk dibawa ke hotel ya. Jadi kurang lebih seperti inilah prosesnya ya. Teman-teman lihat ya, itu makanan-makanannya taruh di dalam box ya. Dan sudah di packing, ditaruh di dalam box, kemudian taruh di dalam mobil. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video David ya. Jadi seperti itulah proses dimana dari kita produksi, persiapan, bahan-bahan penyimpanan ya, hingga packing dan hingga makanan akan di loading dan dihantarkan ke jamaah ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, sekali lagi terima kasih sudah nonton video David, sudah ngikutin jalan proses untuk konsumsi makanan jamaah haji Indonesia. Semoga makanan ini tetap enak dimakan oleh jamaah, tetap segar dan tetap fresh ya. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video David ya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye.